kunni guerra ki pendro angatan aku asaba malli minalle malli mikalle rak bilang ada bilangan tahu pendro angatan aku nalle loso kepada Presiden Joko Widodo agar segera mengembalikan hak-hak kami yang telah dirampas oleh PT Longsu. London Sumatera atau Lonsum yang kemudian beberapa tahun ini bergulir. Di tahun 2018 pernah ada beberapa bidang tanah yang telah lepas dan kemudian terus diupayakan baik maupun pemerintah daerah itu sendiri dan hak-hak ulayat masyarakat adat di sana. Oleh karena itu pada kesempatan kuasa hukum sudah menyurat 2 kali ke PT London sesuai dengan aturan, sudah menyurati PT London Sumatera, sudah menyurati Bupati, sudah menyurati BPN, sudah menembuskan ke kepolisian mulai dari tingkat Kapolres sampai Kapolda sampai Mabes Polri. Kami juga sudah menyurati DPR, sudah juga menyurati Gubernur, sudah juga menyurati DPRD provinsi, sudah juga kami menyurat kepada DPR RI. Ya, kami sudah melakukan upaya-upaya yang menurut hukum itu benar. Tapi sampai detik ini, ya, PT London Sumatera tidak pernah ada itikat baik untuk menjawab surat-surat kami. Iya kan? Bupati juga tidak pernah ada itikat baik untuk menjawab surat-surat kami. Maka kami memiliki kesimpulan sendiri bahwa jangan sampai ada indikasi kong kali kong, ya, antara oknum-oknum tertentu dengan pihak London Sumatera untuk kembali menerbitkan surat izin HGU kepada PT London Sumatera tanpa sepengetahuan masyarakat adat kembali. Kalau itu terjadi, maka tentu, ya, secara hukum kami akan menempuh jalur hukum, baik secara pidana maupun secara perdata. Ya kan? Kenapa konferensi pers ini? Kenapa harus bertemu presiden? Karena kami harus mengadu kepada yang lebih tinggi. Kami sudah mengadu kepada yang di bawahnya di tingkat provinsi, tidak ada tanggapan apa-apa. Kami juga sudah menyurati DPR provinsi, tidak ada juga tanggapan apa-apa. Ada apa kan itu yang perlu kita tanyakan? Sedangkan kami menyurat ini berdasarkan peraturan daerah loh. Ya, kami bersurat berdasarkan peraturan daerah, bukan kami bersurat tong kosong. Ya, tidak ada dasar. Bersurat atas perintah undang-undang, atas perintah. Kenapa surat-surat kami tidak ada yang dibalas, tidak ada yang dijawab? Atau karena masyarakat adat ini tidak ada uangnya, ya kan? Sehingga harus berpihak kepada yang ada uangnya, ya? Dan itu yang perlu, itu yang perlu. Apakah kembali akan masyarakat adat ini akan menelan rasa pahit, ya, berulang-ulang kali kepada siapa lagi mereka harus meminta bantuan dan pertolongan kalau bukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai penentu kebijakan tertinggi. Ini yang kami lakukan sekarang, ya, ini yang kami lakukan. Jadi pertanyaannya bagus, dan kami ini 2 kali menyurat ke Bupati, tidak ada respon. 2 kali menyurat ke Lonsum, tidak ada respon. Kan ada apa? Kami juga simpan, masukkan nomor telepon untuk komunikasi, koordinasi, tidak ada juga. Begitu kami dengar bahwa ada lagi upaya untuk mereka mengurus perizinan HGU, ya kami berusaha untuk melakukan perlawanan. Sebenarnya tanpa kami melawan pun juga sudah jelas ini barang. Ada perda, payung hukum. Tidak mesti kami harus melawan. Itu sudah hak masyarakat adat. Besok lusa kami akan pasang papan bicara bahwa ini adalah hak masyarakat adat kalian sesuai dengan perda. Kenapa kami harus takut? Karena ada aturannya. Ada aturannya. Itu salah kalau umpamanya kami melakukan upaya-upaya penguasaan lokasi dan wilayah persuasif dengan persuratan dan lain-lain sebagainya. Kita sudah, tetapi sampai detik ini
tidak ada sama sekali respon dari PT Lontong Sumatera atau dari Bupati Bulukumba maupun juga BPN. Padahal kami 2 kali melakukan persuratan. Kami juga beberapa minggu yang lalu itu sudah bersurat kepada Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian bersurat juga kepada DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Kami tembuskan surat-surat itu kepada tingkatan kepolisian, baik di tingkat Kapolres maupun juga tingkatan Polda sampai Polri. Tapi sampai detik ini yang disurati belum ada respon sama sekali, sehingga kami berasumsi, ya kan? Jadi jangan larang kami berasumsi, karena asumsi itu lahir karena tidak adanya penegasan ataupun juga jawaban dari apa yang kami surati. Harusnya ada jawaban atau ada langkah-langkah pemerintah untuk mempertemukan kami dengan pihak Losum, ya kan? Agar supaya memberikan penjelasan dan kami bisa menerangkan tentang isi daripada peraturan daerah. Tapi tidak ada. Nah, langkah hukum apa ke depan yang akan kita tempuh? Untuk sementara ini kami menunggu respon. Setelah tidak ada respon, kami juga sudah insya Allah menyurat kepada Pak Presiden untuk ketemu langsung, ya, menjelaskan terkait persoalan problem ataupun juga masalah selama 100 tahun lebih ini, ya, yang dialami oleh masyarakat adat Kajan. Ini yang kami butuhkan, sehingga kami asumsi-asumsi itu lahir karena tidak adanya respon positif dari masyarakat, dari pemerintah daerah maupun juga PT Lontong Sumatera. Itu. Ada berapa banyak lahan yang dikuasai itu, Pak? Berapa luas? Sekarang 5.000 yang dikuasai di atas surat, ya, sesuai dengan Perda ini, yang sesuai dengan suratnya PT Lontong Sumatera sendiri adalah 5.784,45 hektar. Sampai sekarang kan belum. Sampai sekarang ini di atas kertas. Kalau tidak di atas kertas, ada indikasi kuat. Saya kembali mengatakan ada indikasi kuat bahwa yang dikuasai PT Lontong Sumatera di atas 11 hektar. Ya, 11.000 hektar. Ya, 11.000 hektar. Ini yang jadi masalahnya. Ya. Jadi nanti kita lihatlah. Ya, kalau mau PT Lontong Sumatera mau buka-bukaan, ayo undang kita untuk mencocokkan data. Betul. Ayo undang kita untuk mencocokkan data. Tapi untuk apa juga kalau saya pikir-pikir, karena mereka juga ini kan sudah tidak ada ruang, tidak boleh lagi melakukan akses di atas tanah adat karena isinya juga kan sudah tidak ada, ya kan? Tanggal 31 Desember 2023 itu akhir 2 tahun sebelum itu harus melakukan perizinan. Dan kami berharap, ya, sebagai tim kuasa hukum amanah dari masyarakat adat Kajan, kami berharap jangan ada coba-coba pemerintah daerah, ya, bupati, BPN, ya, coba-coba untuk memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan perpanjangan izin. Kalau itu terjadi, maka kami akan lakukan upaya hukum. Upaya hukum yang akan kami lakukan baik itu pidana maupun juga perdata. Ya, kami tidak akan main-main. Sudah cukuplah masyarakat adat menderita, masyarakat adat Kajan menderita. Sudah cukup lama mereka tidak menikmati tanah kelahirannya sendiri. Sudah waktunya mereka harus mendapatkan haknya yang dilindungi oleh undang-undang. Dan kami percaya Presiden Jokowi mampu untuk menyelesaikan persoalan ini dan mengembalikan tanah adat. Sudah cukup lama PT Lontong Sumatera untuk mengambil keuntungan. Pakai perwakilan matoa. Paindro nga tanaku. Mali minualla. Mali kepada Presiden Joko Widodo agar segera mengembalikan hak-hak kami yang telah dirampas oleh PT Lontong.